Oke. Nah, contohnya gitu ya, bahasa koran itu misalkan gini, dalam sebuah pertemuan, misalkan dalam sebuah pertemuan, Direktur Jenderal Pajak gitu ya, mengatakan bahwa gitu ya, bla 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 bla. Nah, hal tersebut itu dituliskan di dalam karya tulis KTTA teman-teman gitu ya, di dalam KTTA teman-teman. Terus menyebutkan sumbernya adalah suara.com misalkan seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dihindari gitu ya. Mendingan teman-teman itu menyebutkan apa sih yang memang terkait erat dengan apa yang akan teman-teman tulis. Misalkan bahwa pajak UMKM akan dinaikkan. Nah, itu yang disitasi aja gitu ya. Itu nanti tulis aja suara.com tanggal berapa. Seperti itu. Jadi tidak perlu untuk menyebutkan seorang pejabat gitu ya, pejabat namanya siapa terus disebutkan gitu, tidak perlu gitu ya. Atau kemudian gitu ya, banyak juga kesalahan itu terkait dengan cara mensitasi itu, misalkan gini, berdasarkan KTTA, kayak tulis ilmiah yang ditulis oleh saudara A gitu, yang berjudul bla 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 gitu ya, menyebutkan bahwa bla bla bla. Nah, itu juga tidak perlu dituliskan. Jadi judul karya ilmiah, nama penulisnya itu juga tidak perlu dituliskan, nama lengkap penulisnya tidak perlu dituliskan di dalam referensi ataupun sitasi. Yang perlu teman-teman tuliskan hanya nama akhir gitu ya, dan juga tahun berapa. Itu aja gitu. Dan juga apa kesimpulan ataupun hasil yang memang teman-teman refer. Itu yang perlu untuk digarisbawahi. Kita ini ya, biar lebih jelas gitu ya, kita coba kepada ini teknik menulis karya tulis ilmiah. Sebenarnya ini ya, sebenarnya hari ini itu bedah KTTA sebenarnya ya. Cuman saya yakin teman-teman kalau terkait dengan bedah KTTA itu sudah banyak yang bisa gitu ya, untuk menilai bahwa KTTA ini bagus atau tidak gitu ya, menilai bahwa kekurangan dari KTTA itu apa aja, itu teman-teman sudah, saya yakin sudah sangat bisa, karena berdasarkan pengalaman ketika kita kemarin ya di pertemuan keberapa itu yang bedah KTTA untuk bab 1 gitu ya, dan itu teman-teman sudah sangat bagus, mahir gitu ya untuk menilai bahwa KTTA ini bagus atau tidak gitu. Cuman ternyata itu saja tidak cukup gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk menilai karya tulis orang lain, tapi ketika mengaplikasikan di karya tulis sendiri terkadang itu masih ada yang miss gitu ya. Sehingga di sini usahakan adalah teman-teman sebelum maju ke dosen pembimbing gitu ya untuk penulisannya gitu, hal-hal yang terkait dengan teknik gitu ya, terkait dengan misalkan margin, font, spasi dan lain sebagainya, itu teman-teman benahi terlebih dahulu, jangan terus ini ya typo gitu. Jadi teman-teman harus bisa untuk membaca lagi gitu ya, membaca lagi karya tulisnya teman-teman, sehingga ketika nanti ke dosen pembimbing akan, kalau hal-hal yang terkait dengan teknik penulisan tersebut akan minor gitu ya untuk revisinya gitu ya, sehingga tidak memberatkan dosen pembimbing untuk merevisi KTTA lagi gitu ya. Dosen pembimbing fokus kepada konten gitu ya, ataupun konsep dari karya tulisnya. Sebaiknya memang seperti itu. Cuman memang saat ini memang masih belum ke arah sana, jadi banyak yang dosen pembimbing masih juga gitu ya, untuk membenahi masalah-masalah teknis terkait dengan penulisan karya tulis. Jadi ke depan semoga memang dengan adanya mata kuliah ini gitu ya, dan juga terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah ini, teman-teman bisa untuk lebih bagus lagi gitu ya dalam penulisan. Nah, ini adalah teknik menulis karya tulis ilmiah ya. Kita bahas sedikit terkait dengan hal ini. Ini pendahuluan latar belakang untuk perumusan permasalahan. Sebenarnya ini sudah sudah teman-teman lakukan karena memang proposal KTTA sudah dikumpulkan. Tapi ini tidak apa-apa, kita sedikit refresh lagi ya. Lihatlah kembali ke bab 1 gitu ya, meskipun ini dikerjakan saat UTS. Jadi setelah menentukan perumusan masalah, ya ini fokus pada research question, gitu ya. Perhatikan ruang lingkup penelitian untuk membatasi arah penelitian dan tidak melebar kemana-mana. Ini juga sangat penting ya ketika nanti teman-teman akan melakukan pembahasan. Jadi
kenapa ada pertanyaan penelitian? Nah, pertanyaan penelitian ini sebenarnya digunakan untuk membatasi gitu ya, lingkup penelitiannya. Sehingga nanti ketika membahas, teman-teman ya fokusnya hanya kepada pertanyaan penelitian tersebut. Ya, penelitian tersebut harus ada jawabannya di dalam pembahasan gitu ya. Jadi memang fokus ke situ saja, tidak perlu melebar kemana-mana. Itulah tujuannya digunakan research question, yaitu sebagai ini untuk membatasi ruang lingkup penelitian tersebut. Terus ini bagian kedua gitu ya. Nah, ini terkait dengan literatur review. Ini yang biasanya karena memang terkait dengan dasar teori atau literatur review ini baru ada saat ini ya. Kalau dulu-dulu kan ini ya tidak ada gitu ya. Jadi memang itu langsung masuk ke dalam bab pembahasan gitu terkait dengan literatur review ini. Nah, terkait dengan referensi atau literatur review ini terdiri dari dua macam gitu ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, Bu, saya tuh bingung gitu ya, Bu, gimana ya penelitian saya ini penelitian yang baru, Bu, gitu. Ini terkait dengan terkait dengan peraturan yang baru yang belum ada sebelumnya gitu. Jadi ini peraturan yang baru, gimana ya Bu ya kalau misalkan ini peraturan yang baru, gimana caranya saya untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya, karena tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas masalah ini gitu ya. Yang pertama gitu yang perlu teman-teman lakukan, kalau misalkan memang tidak ada sama sekali penelitian yang identik gitu ya. Nah, identiknya itu bukan berarti harus sama persis ya. Identik itu bukan sama persis, tapi identik itu bisa juga mirip gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman akan membahas terkait dengan insentif PPH UMKM gitu ya dalam masa pandemi gitu ya, karena kan sebelumnya belum pernah ada namanya pandemi seperti ini, itu belum pernah ada Bu gitu ya. Itu pandemi itu adanya itu mungkin 100 tahun yang lalu gitu ya. Terakhir flu pandemi flu Spanyol misalkan seperti itu ya. Jadi kita belum pernah mengalami hal tersebut di dalam era perpajakan modern ini Bu. Gimana ya Bu ya gitu ya. Jangan melihat kepada era pandeminya gitu ya, tapi lihatlah ke dalam insentifnya. Apakah di Indonesia ini pernah juga dilakukan gitu ya pengenaan insentif gitu ya selain dengan akibat adanya pandemi, misal adanya tax amnesty gitu ya, itu kan juga insentif ya gitu, salah satu bentuk insentif atau insentif-insentif yang lain. Nah itu dilihat gitu ya pro kontra dan juga hasilnya itu seperti apa gitu, penelitian terdahulu misalkan terkait dengan tax amnesty, apakah dengan adanya insentif tersebut gitu ya benar gitu ya menaikkan kepatuhan, ataukah dengan insentif tersebut benar efektif gitu ya untuk dilakukan untuk membantu masyarakat seperti itu. Nah itu merupakan bisa dalam bentuk seperti itu. Jadi carilah penelitian-penelitian yang mirip gitu ya dengan penelitian yang akan teman-teman lihat. Nah, namun gitu ya, kalau misalkan memang tidak ada sama sekali, nah teman-teman perkuat di teori-teori dasar ataupun ground teorinya. Jadi di ground teorinya ini gitu ya teman-teman lihat di referensi dan bukunya itu perkuat terkait dengan hal tersebut. Misalkan tentang insentif tadi gitu ya. Insentif itu kenapa sih ada gitu ya? Kenapa di insentif gitu ya? Itu teorinya itu seperti apa? Itu ada gitu ya, teori. Kenapa harus ada seperti ini gitu ya? Misalkan atau misalkan ada teman yang mau ini membahas terkait dengan peraturan yang baru. Misalkan sekarang kan kalau misalkan di PBB, kebetulan saya mengajar PBB ya, ada peraturan yang terbaru dengan adanya PMK 186 tahun 2019 itu mengubah semua perhitungan PBB yang dulunya ada ada klasifikasi gitu ya, baik itu tanah dan bangunan, sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Nah itu mau dilihat gitu ya dengan adanya PMK 2019 itu yang berlaku 1 Januari 2020, apakah itu efektif atau tidak digunakan. Nah itu kan belum pernah ada sebelumnya, misalkan seperti itu ya. Kita lihat gitu ya, PMK ini itu tujuannya apa sih gitu ya? Oh ternyata tujuannya adalah simplifikasi aturan gitu ya, sehingga penghitungannya itu lebih mudah gitu ya bagi wajib pajak. Kita lihat lagi gitu ya, misalkan kita ada lagi aturan ya gitu ya tentang penurunan tarif, itu kan juga termasuk salah satu misalkan simplifikasi aturan gitu ya. Jadi mempermudah, meringankan gitu. Nah itu bisa untuk
disandingkan dengan hal tersebut. Kalau misalnya benar-benar nggak ada, ya tadi perkuat teori-teori dasar. Kenapa sih aturan ini dilakukan? Kalau misalkan terkait dengan tadi simplifikasi gitu ya. Berarti kalau misalkan hal tersebut kita beralih ke asas-asas perpajakan itu apa aja gitu ya. Oh, kalau kita melihat, kita bedah peraturan dengan menggunakan asas perpajakan, ada simplifikasi, ada simplicity, ada asas keadilan, ada asas yang lain gitu. Itu apakah sudah memenuhi syarat-syarat tersebut atau belum gitu dalam satu aturan tersebut. Jadi memang ini kalau misalkan terkait dengan referensi ini bisa teori-teori dasar, dan lebih bagus lagi gitu ya, ada penelitian sebelumnya. Yang nilai lebih diberikan kepada yang mampu mencari atau menemukan penelitian terdahulu, harus berkaitan langsung dengan tema yang telah ditentukan pada bab 1 ini ya. Jadi memang penilaian itu biasanya kita menilai itu kalau misalkan ada penelitian sebelumnya gitu ya, itu akan kita beri nilai yang lebih. Kenapa gitu? Berarti memang kalian gitu ya itu bersungguh-sungguh gitu ya untuk mencari tahu ada apa sih dengan apa yang akan kita teliti gitu ya. Nah itu dengan adanya penelitian sebelumnya. Jadi sehingga nantinya teman-teman akan mencari kebaruan ataupun novelty yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Itu yang merupakan poin plus gitu ya jika ada penelitian sebelumnya. Nah ini lebih karena sebelumnya mengungkapkan hasil temuan yang lebih faktual dibandingkan ground theory tadi itu ya. Jadi sebenarnya karena teori ini kan biasanya sudah lama eksis ya, sehingga untuk penelitian-penelitian terdahulu itu memperlihatkan juga gitu ya, sebenarnya di lapangan itu seperti apa sih, apakah teori ini bisa untuk diterapkan atau tidak gitu ya. Nah itu kenapa ya penilaian lebih itu bisa untuk dilakukan terhadap KTTA yang memiliki penelitian sebelumnya. Itu ya terkait dengan referensi. Nah ini adalah contoh-contoh teori dasar. Nah ini contohnya misalkan ini ya, taxpayer behavior. Jadi apa aja sih yang mempengaruhi taxpayer behavior, yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak gitu ya. Ternyata ada berbagai macam, nggak hanya dari sisi ekonomi gitu ya, ternyata banyak gitu ya. Nah ini termasuk ground theory. Nanti teman-teman juga bisa untuk melihat dari berbagai macam sisi ya, tidak hanya dari satu sisi saja gitu ya, terkait dengan sebuah teori yang akan teman-teman angkat dalam KTTA. Nah ini ternyata untuk masalah kepatuhan ini bisa dari sisi ekonomi, dari sisi psikologi juga gitu ya, dari sisi psikologi, dari sisi sosiologi, dari sisi bisnis dan industri. Ini yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak gitu ya. Saat ini sedang lagi happening ya, ini terkait dengan compliance taxpayer behavior dari sisi psikologi, economic of psychology gitu ya. Jadi dari sisi psikologi dari manusia gitu. Jadi ternyata memang kalau kita bicara masalah kepatuhan itu karena kita menghadapi manusia, ternyata kita juga harus berhadapan dengan namanya psikologi dari manusia tersebut. Ada berbagai macam yang mempengaruhi manusia itu untuk bisa patuh. Salah satunya mungkin dari influence ataupun pengaruh dari keluarga gitu ya, teman dekat, itu juga mempengaruhi psikologi dari seseorang. Oh saya ikut-ikutan kok gitu ya, kalau misalkan orang Indonesia itu memang sukanya ikut-ikutan ya. Orang teman saya ikut gitu ya, misalkan saat ini masalah vaksin aja gitu ya. Kenapa pemerintah sangat getol untuk mempromosikan vaksin? Karena ketika ada satu kelompok aja yang menentang, itu banyak sekali yang kemudian akan ikut-ikutan gitu ya. Misalkan, wah vaksin itu haram, sekarang makanya dibilang bahwa vaksin itu halal gitu kan. Sudah ada tagline bahwa vaksin halal gitu kalau terkait dengan hal ini gitu ya. Sehingga dan juga ini pemerintah juga menginfluence gitu ya dengan menggunakan artis ataupun orang-orang yang memang berpengaruh gitu ya untuk bisa mempengaruhi, karena memang benar gitu ya dari psikologi masyarakat itu gitu ya. Kalau misalkan gini nih, kalau misalkan di daerah ya, di desa itu orang yang paling didengarkan itu adalah ustadz gitu ya.
Kalau di desa-desa itu, Ustadz itu pasti didengarkan gitu. Jadi kalau misalkan, Pak Yai sudah bilang A gitu, ya berarti saya harus A. Kenapa harus A gitu ya? Karena Pak Yai begitu bilangnya gitu. Misalkan seperti itu. Ini adalah psikologi gitu ya. Sehingga memang dari konsep kepatuhan ini gitu ya. Nah itu perlu untuk nantinya dari DJP sendiri itu harus punya strategi gitu ya untuk bagaimana caranya masyarakat itu bisa comply. Salah satunya tadi menggunakan endorser gitu ya dari ini orang-orang yang berpengaruh seperti itu. Nah ini gitu ya dari faktor-faktor yang mempengaruhi ini kita melihat gitu ya bagaimana sih sebenarnya dari manusia itu mengembangkan gitu ya perilaku kepatuhan itu seperti apa gitu ya. Yang pertama pasti adalah ini pengen melakukan sesuatu yang baik gitu ya, willing to do the right thing. Terus mencoba gitu ya, tapi tidak selalu sukses gitu untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Terus berikutnya adalah tidak ingin untuk patuh tapi mau patuh jika memang dari pihak otoritasnya itu memberikan perhatian lebih gitu ya, sehingga di sini harus ada gitu ya dari pihak otoritasnya itu deter-based detection, jadi harus ada deterrent penelitian, pemeriksaan gitu ya, karena memang masyarakat itu kalau misalkan nggak diawasi gitu ya, mereka cenderung untuk tidak patuh gitu ya, sehingga dari pihak otoritasnya perlu adanya ini tadi gitu ya. Perlu adanya pengawasan gitu. Yang terakhir adalah sudah memutuskan untuk tidak patuh gitu ya. Kalau misalkan sudah memutuskan untuk tidak patuh, berarti dia secara sadar tahu gitu ya bahwa memang konsekuensinya apa gitu terhadap ketidakpatuhannya. Sehingga di sini dari sisi otoritas perpajakan gitu ya, berarti memang harus menggunakan gitu ya hukum gitu ya, hukuman gitu ya, full force of the law. Jadi memang harus benar-benar deterrent efeknya itu harus ada gitu ya. Jadi penegakan hukum terhadap orang-orang yang tidak comply. Sementara untuk orang yang mencoba untuk tidak patuh tetapi tidak selalu sukses gitu ya untuk tidak patuh gitu ya. Nah, ini perlu adanya pendampingan gitu ya. Makanya ada namanya AR kayak gitu ya. Nah, itu fungsinya adalah sebagai konsultan wajib pajak gitu. Ini dari otoritas. Nah, sementara untuk willing to do the right thing ini ya ini bikinlah mudah gitu ya. Bikinlah mudah ketika orang melihat bahwa bayar pajak itu mudah, bayar pajak itu penghitungannya tidak rumit, maka dia ya udahlah gitu ya, saya bayar aja, orang gampang aja, misalkan tadi 0,5% aja dari ini ya, dari omset gitu ya, itu kan kecil dan murah gitu dan mudah gitu ya. Nah itu adalah salah satu. Jadi bagaimana gitu ya perilaku wajib pajak untuk tidak patuh dengan bagaimana cara gitu ya atau strategi yang bisa dilakukan oleh otoritas terkait dengan ketidakpatuhan tersebut. Nah ini adalah contoh teori dasar ataupun grand teori gitu ya. Nah ini logik kepatuhannya ini hanya nice to know ya. Kalau misalkan teman-teman mau mengambil terkait dengan teori kepatuhan gitu ya. Nah seperti ini. Terus berikutnya gitu ya. Nah ini cara mensitasi agar terbebas dari plagiasi. Ini juga ini tadi ya yang saya bilang di awal bahwa memang ini sangat penting karena kebanyakan teman-teman masih berjibaku gitu ya terkait dengan hal ini. Nah ini ya, misalkan lihat penulisan berikut ya di sebelah kiri gitu ya. Dalam penelitian sebelumnya yang mengambil objek penelitian yang sama ini ya berjudul tinjauan pajak penghasilan atas pengalian potensi pajak dalam bidang real estate di kantor pelayanan pajak Pratama Malang Utara yang ditulis oleh Farah Fahrizah Rahardi menyimpulkan bahwa gitu ya bla 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 sampai dengan terakhir. Nah ini langsung saja gitu ya, transaksi pengalian hak atas tanah dan atau bangunan selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh DJP mengalami beberapa kendala dalam menggali potensi atas transaksi ini. Salah satunya adalah nilai transaksi yang dilaporkan tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sehingga membuat pajak terutangnya lebih rendah daripada yang seharusnya. Rahardi 2019. Jadi tidak perlu untuk dituliskan lagi nama penulisnya, judulnya apa, itu tidak perlu lagi. Ini masih sering saya lihat masih sering dilakukan oleh teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi langsung saja intinya apa,
sitasi Rahadi 2019. Bu, kalau misalkan mensitasi seperti ini, apakah enaknya itu di depan Rahadi 2019 menyatakan bahwa gitu ya, atau di belakang saja? Lebih baik memang teman-teman modifikasi ya, ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang penting adalah alur dari kalimatnya itu nyambung, koheren, dan juga tidak monoton gitu. Misalkan semuanya itu dilakukan sitasi di bagian belakang seperti ini. Nah itu monoton gitu. Jadi orang membaca itu juga akan bosan. Sehingga ya teman-teman, karena menulis ini adalah sebuah seni gitu ya. Jadi manfaatkanlah seni tersebut gitu. Jadi misalkan setelah Rahadi 2019 menyatakan bahwa gitu ya, seperti yang diungkapkan oleh Rahadi 2019 gitu. Itu berbagai macam ini ya, kata hubung ataupun kalimat gitu ya, itu perlu untuk memang teman-teman gunakan di dalam penulisan sitasi karya ilmiah ini. Jadi memang tidak monoton, dia tidak monoton. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman bertanya itu apa-apa nggak Bu ya? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman memang kalau misalkan dibaca itu jadi sangat monoton dan kita membacanya itu jadi kok kayak begini sih gitu. Jadi kaku banget gitu ya. Jadi tidak flow gitu. Jadi memang teman-teman perlu untuk menggunakan menggunakan inovasi gitu ya dan kreativitas dalam menulis gitu sehingga menulisnya juga tidak monoton dan ada variasi yang lain seperti itu. Berikutnya, nah ini ditulis dalam daftar pustaka seperti ini Rahadi 2018. Nah ini fungsinya untuk penulisan daftar pustaka itu tadi gitu. Jadi orang kalau misalkan tahu di batang tubuh dari KTTA-nya itu tertuliskan bahwa Rahadi 2019. Ini Rahadi ini tentang apa sih penelitiannya, judulnya apa sih, kapan dilakukan. Ini tinggal langsung ke daftar pustaka saja gitu ya. Tinggal langsung Rahadi FF 2018 tinjauan pajak penghasilan atas penggalian ini 1-2 jurusan pajak Tangerang Selatan Teknik Keuangan Negara gitu. 1-2 menunjukkan halaman KTTA yang disitasi dalam penelitian. Lalu misalkan begini, Bu, misalkan Bu ya gitu ya, saya mau menuliskan ground theory gitu ya. Ground theory itu dari KTTA, bagaimana cara saya menuliskan Bu gitu ya, dalam KTTA saya. Berarti misalkan saya punya teori nih gitu ya, Farida Liana punya teori tentang kepatuhan gitu ya. Nah ternyata ditulislah gitu ya di Rahadi ini, di Rahadi FF ini 2018. Jadi tuliskan aja berarti Liana dalam Rahadi 2018 misalkan seperti itu. Itu apa namanya caranya untuk mensitasi, misalkan teman-teman tidak membaca sendiri teori yang terkait dengan apa yang akan teman-teman tulis. Gitu. Misalkan teman-teman membaca dari pihak ketiga gitu ya, dari teori tersebut. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Bisa tuliskan seperti itu. Nah ini mensitasi berita. Misalkan contohnya ini ya, dalam seminar nasional yang digelar pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Serdang Bedagai di Hotel Emirat Garden, Medan, Kamis 5 April, Eri Sunandar, Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Kanwil CP Sumatera Utara II memaparkan bahwa notaris berperan dalam melaporkan pajak penghasilan yang timbul atas transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang aktanya diterbitkan notaris yang bersangkutan. Ini kan bahasa koran sekali ya. Nah, bagaimana gitu ya caranya? Nah, berita tersebut diambil dari hasil pencarian Google ini. Bagaimana caranya gitu ya untuk mensitasi berita ini? Nah, seharusnya cara mensitasi berita yang bersumber dari media massa online atau website adalah langsung aja. Karena memang tidak semuanya diambil, langsung aja notaris berperan dalam melaporkan pajak penghasilan yang timbul atas transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang aktanya diterbitkan notaris yang bersangkutan DJP 2019. Kemudian ditulis di dalam daftar pustaka adalah Direktorat Jenderal Pajak 2019 pajak.go.id ini diakses tanggal 6 Januari 2019 seperti ini. Jadi memang harus teman-teman hindari gitu ya bahasa-bahasa koran gitu ya. Nah, bedanya apa ya Bu ya untuk ini kutipan secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau misalkan kutipan secara langsung seperti ini, teman-teman boleh untuk menuliskan sama persis dengan sumbernya. Dengan yang kalau misalkan ya dalam tanda petik ataupun menjorok ke dalam. Terus kalau misalkan teman-teman menuliskan yang tidak menjorok dan tidak
misalkan seperti ini tadi. Nah, ini harus dibahasakan ulang ke dalam bahasa sendiri. Tadi memparafrasekan ke dalam bahasa sendiri seperti itu. Kalau misalkan itu bukan merupakan kutipan langsung. Nah, apakah bisa Bu ya dalam satu dalam satu KTTA itu semuanya menggunakan kutipan langsung? Begini, sebenarnya kutipan langsung ini dihindari karena memang untuk saat ini tuh ada deteksi plagiarisme itu, gitu ya. Karena kalau misalkan itu sama persis, otomatis itu terdeteksi sebagai plagiarisme. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka memang lebih baik teman-teman menggunakan parafrase, meskipun memang satu atau dua kali menggunakan kutipan langsung itu dibolehkan, nggak masalah gitu ya, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan aturan. Kalau terkait dengan aturan itu kan memang harus sama persis dengan apa yang ada di peraturan tersebut ya, di undang-undang ataupun di PMK ataupun di mana gitu ya, itu harus sama gitu ya, seperti itu. Sehingga memang kalau misalkan terkait dengan hal yang lain selain peraturan, ya sebisa mungkin gunakanlah parafrase, meskipun dibolehkan untuk menggunakan, kecuali memang teman-teman ingin meng-highlight ya yang memang hasil dari temuan itu yang sangat-sangat penting sekali gitu ya, yang menurut teman-teman itu adalah merupakan dasar ataupun core gitu ya dari KTTA teman-teman, itu boleh itu menggunakan kutipan langsung gitu. Oke. Mana tadi ya? Ya, terus berikutnya gitu ya, ini mensitasi berita atau tulisan yang bersumber dari media massa atau offline. Biasanya teman-teman misalkan baca majalah, baca koran seperti itu ya. Nah, ini jika tanpa nama penulis gitu ya, beritanya jika tanpa nama penulis, maka ini tuliskanlah judul dari berita tersebut. Misalkan gini, hingga kini baru 54,2 juta orang dari 129 juta angkatan kerja terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini kepesertaan jadi isu utama 2020. Nah, daftar pustakanya adalah kepesertaan jadi isu utama 2020 Kompas 6 Januari halaman 13. Kalau misalkan tidak ada nama penulis, maka gunakanlah judulnya. Jika terdapat nama penulis, gitu ya, salah satu yang perlu dievaluasi adalah misalkan ya Surbakti R 2020, maka daftar pustakanya adalah Surbakti R 2020 Pilek 2019 bebas tapi tak adil, Kompas 6 Januari halaman 6. Ini contohnya. Nah, kemudian bagaimana cara mensitasi blogspot atau website? Nah, teman-teman nanti bisa buka sendiri ya terkait dengan website berikut, gitu, Interpol Kejahatan Transnasional, gitu, pencucian uang. Nah, pada bagian bawah tulisan tersebut terdapat tulisan seperti ini. Penulis adalah Profesor Dr. Sultan Remi Sahdeni, gitu ya. Maka ini disajikan pada diskusi terbatas praktek pencucian uang bekerjasama dengan Indonesia, Australia, gitu ya. Penulis adalah Chairman of Law dari ini. Bisa tuliskan ini. Maka di daftar pustakanya, gitu ya, dituliskan dengan Sahdeni SR 2003 kerugian negara akibat pencucian uang, langsung dituliskan alamat webnya, diakses tanggal 8 Januari 2020, atau Sahdeni 2003 gitu ya, kerugian negara pencucian, makalah dalam diskusi terbatas praktek pencucian uang dan kerugian negara Jakarta 16 April Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Jadi teman-teman bisa juga gitu ya memuat makalah gitu yang disajikan dalam diskusi terbatas, ataupun sebenarnya bisa juga gitu ya hanya dalam bentuk misalkan ini mensitasi dari PowerPoint gitu ya, ataupun penyajian gitu ya dalam sebuah seminar ataupun webinar. Itu kan saat ini banyak sekali ya seperti itu ya. Nah, itu bisa juga gitu ya. Misalkan siapa yang ini penyajinya siapa gitu ya. Terus judul makalah, judul presentasinya apa gitu ya, dan dituliskan bahwa memang disajikan dalam misalkan webinar apa gitu, tanggal berapa, siapa yang mengadakan. Seperti itu bisa juga dilakukan. Berikutnya ini, kalau misalkan untuk laporan penelitian, misalkan contohnya adalah ini ya, menakar efektivitas penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Jadi memang meskipun ini bukan sebuah buku yang dijual bebas,
gitu ya, buku komersil, tapi ini adalah laporan penelitian atau kajian akademis. Kalau misalkan dalam tadi sudah di salah satunya ya, itu merupakan dokumen gitu ya, dokumen internal perusahaan gitu ya, dokumen organisasi, karena ini terkait dengan kajian akademis, maka bisa juga dituliskan dalam daftar pustaka, misalkan Ramadannya dan Roset 2019 menakar ini tinjauan empiris dari perspektif strategi pajak kajian akademis Jakarta Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga bisa mensitasi laporan. Nah, saat ini ya, kalau menurut saya daripada teman-teman itu menggunakan data-data dari pihak ketiga terkait dengan perpajakan, teman-teman bisa melihat laporan-laporan ini ya, annual report ataupun laporan tahunan dari DJP. Nah, itu juga bisa menjadi sumber dalam daftar pustaka. Bisa menjadi sumber dalam KTTA teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kita melihat berapa sih sebenarnya gitu ya kepatuhan pajak, berapa orang yang lapor, berapa orang yang bayar gitu ya. Itu ada di laporan tahunan DJP. Daripada teman-teman melihat dari misalkan laporan audit dari siapa gitu ya. Mendingan memang langsung kepada sumbernya. Kalau ini teman-teman pasti sudah tahu semua ya, meskipun kemarin itu di dalam di dalam kuliah umum sudah dijelaskan juga bagaimana cara gitu ya menggunakan Word gitu ya untuk menulis karya tulis gitu ya, dan di Word memang tidak support APA 7. Nah, kalau kemarin berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Agung menyampaikan bahwa ya udah gunakanlah pihak ketiga gitu ya, seperti ada banyak gratisan kok gitu, seperti dari EndNote gitu ya, menggunakan versi web gitu ya, bisa juga gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau secara manual juga bisa gitu ya. Nah, cara mencari referensi, silakan teman-teman dicari referensi di Google Scholar. Pasti ini banyak sekali ya, kalau misalkan menggunakan Google Scholar ini banyak sekali yang akan muncul gitu ya, akan keluar gitu terkait dengan hal-hal penelitian terdahulu yang akan dilakukan gitu ya, yang telah dilakukan terkait dengan apa yang akan teman-teman bahas gitu ya. Misalkan BPH pajak penghasilan gitu, pasti akan banyak sekali gitu yang keluar. Dan bagaimana caranya agar dia bisa untuk difilter gitu ya, teman-teman bisa memfilter dari tahun gitu ya, ataupun ditambah keywordnya. Misal gini, dulu saya pernah membahas terkait dengan hubungan antara hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan gitu ya di Surabaya, misalkan seperti itu. Tuliskan aja gitu ya, kepatuhan pajak terus pengetahuan pajak gitu ya, nanti pasti akan muncul gitu ya. Kalau misalkan cuma ngomongin kepatuhan pajak aja ya akan banyak sekali gitu ya. Tapi kalau misalkan dua hal tersebut gitu yang dihubungkan gitu ya, nanti akan lebih sedikit lagi gitu ya. Dan kalau saya sih memang ini pertama adalah mengklasifikasikan variabel dulu. Jadi ada beberapa variabel sih dalam penelitian saya gitu ya. Nanti masing-masing variabel itu akan saya cari gitu ya referensinya di Google Scholar. Nah, nanti kalau misalkan sudah ketemu gitu ya, akan saya masukkan dalam satu folder gitu ya untuk masing-masing variabel. Nah, nanti akan dilihat kira-kira yang berkaitan langsung gitu ya dengan KTTA, dengan karya tulis saya itu mana aja gitu. Nanti akan dipilih sendiri-sendiri masing-masing gitu ya. Nah, baru setelah itu kita skimming itu membaca cepat gitu ya. Membaca cepat biasanya itu saya dari abstrak sama kesimpulan. Mencari itu dulu gitu ya. Kalau misalkan memang cocok sesuai ini, bolehlah ini masuk gitu. Nah, itu baru setelah itu dibaca seluruhnya. Seperti itu ya. Untuk bagaimana cara kita untuk mencari referensi. Nah, ya, mencari referensi misalkan 1330 result, maka kurangi lagi dengan menambah atau mengubah keyword. Jika sudah diperoleh jumlah yang cukup untuk dibaca, maka pilih yang akan digunakan sebagai referensi. Untuk membaca referensi yang cepat, maka baca bagian abstraksi. Tadi itu ya, kalau saya abstraksi sama kesimpulan. Biar saya tahu gitu ya benar bahwa memang yang terkait dengan ini. Nah, abstraksi terdiri dari beberapa kalimat yang secara urut akan memberikan sinopsis berupa novelty, research question, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Nah, cara penulisan daftar pustaka yang secara cepat, jika sudah dipilih, klik. Nah, ini teman-teman pasti sudah bisa sah. Klik, maka akan keluar model citasi yang akan digunakan, kemudian copy paste. Ini kalau misalkan teman-teman mau secara manual, seperti ini ya, tinggal diklik, nanti yang mana gitu. Misalkan APA, ya udah yang APA aja. Ini di
dimasukkan ke Word. Kalau dulu saya itu belum ada yang seperti sekarang ya, N dan kawan-kawan, jadi harus manual gitu ya. Saya copy paste satu-satu gitu ya, copy terus habis gitu nanti diurutkan gitu ya berdasarkan abjad. Jadi memang di dalam daftar pustaka itu juga harus diurutkan sesuai dengan abjad gitu ya. Jadi mana misalkan A dulu, terus B dulu, terus baru terakhir. Mengurutannya dari mana? Dari nama depan atau nama belakang, Bu? Dari nama belakang yang pokoknya sesuai dengan misalkan tadi nama belakang penulisnya gitu ya. Seperti tadi ya, nama saya Nur Fardeliana, berarti nanti yang saya itu ada di bagian nomor L, di bagian huruf L, Liana gitu. Itu untuk mencari nama saya seperti itu. Oke. Kalau dulu saya diajari di waktu saya kuliah S2, jadi semakin banyak daftar pustaka, semakin banyak sitasi yang kita lakukan semakin bagus sebuah karya tulis. Itu menandakan bahwa penulisnya itu benar-benar sungguh-sungguh gitu ya untuk membaca penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan ditulis. Gitu. Terus itu yang menandakan salah satu salah satu nilai gitu ya terkait dengan penulisan tadi, banyak atau sedikitnya sitasi atau referensi yang dituliskan, sehingga semakin banyak daftar pustakanya semakin bagus gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ini kan masih dalam tahap ini ya, masih dalam tahap belajar gitu ya. Kalau saya sih mengharuskan bagi pembimbingan saya gitu ya, anak bimbing saya itu ya minimal 3 lah yang harus teman-teman peroleh gitu ya terkait dengan penelitian terdahulu. Tapi itu masing-masing dosen pembimbing itu punya punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadi teman-teman ikuti saja dosen pembimbingnya. Bu, kalau dosen pembimbing saya nggak pernah ngomongin masalah penelitian terdahulu. Kalau seperti itu, teman-teman masukkan penelitian terdahulu itu memang sangat-sangat bagus. Itu sudah poin. Mohon maaf, itu poin plus seperti itu. Jadi meskipun dosen pembimbing tidak aware gitu ya dengan adanya penelitian terdahulu, tapi teman-teman tuliskan gitu ya. Kalau saya tadi minimal 3 gitu ya untuk dituliskan di dalam penulisan baik itu pendahuluan apapun di pembahasan gitu ya, boleh sebagai referensi. Semakin banyak semakin baik. Nah, ini metode penelitian. Nah, karena teman-teman ini kebanyakan menggunakan kualitatif gitu ya. Kenapa itu ada 1 sampai dengan 3 gitu ya? Karena memang ada namanya triangulasi gitu ya. Nah, triangulasi ini kenapa harus triangulasi? Dalam penelitian dengan metode kualitatif sangat sulit untuk mencari hasil penelitian yang bersifat tidak bias. Untuk itu perlu dilakukan triangulasi agar jawabannya lebih meyakinkan gitu ya. Ini sudah kita bahas berkali-kali terkait dengan hal ini. Nah, triangulasi ini ada beberapa macam, ada sumber data, peneliti, teori, metode. Jadi sumber data ini misalkan tadi yang diwawancara informannya misalkan ya, nah, itu ada triangulasi. Peneliti juga itu bisa triangulasi, misalkan dari berbagai macam background gitu ya, dari saya misalkan dari ekonomi, nanti ada lagi yang masalah sejarah, ada lagi masalah psikologi, misalnya seperti itu. Triangulasi teori, kita mencari berbagai macam teori, seperti tadi ya, teori tentang kepatuhan ada berbagai macam, ada dari sisi psikologi, dari sisi ekonomi, dari sisi sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, itu minimal 3 gitu ya. Triangulasi metode juga ada triangulasinya gitu. Nah, ini pembahasan terkait dengan tadi gitu ya. Nanti akan saya kirim deh ke Google Classroom, teman-teman bisa membaca juga. Berikutnya sebentar ya, tambahkan lagi sedikit ya. Nanti baru kita akan bahas masing-masing diskusikan gitu ya. Kalau misalkan masih ada yang ini yang akan ditanyakan. Ini penting juga gitu ya terkait dengan wawancara. Nah, wawancara ini kalimat tanya selalu diawali dengan apa, bagaimana, di mana, kapan, berapa, dan siapa gitu ya. Ini pastinya tentang ini ya. Nah, ini alur penelitiannya observation gitu ya, preliminary data gitu ya, gathering, research problem. Nah, ini tidak perlu nih ya. Tidak perlu untuk ini sih ya. Teman-teman saat ini mungkin sudah sampai di karena research design sudah masuk ya kemarin di dalam bab yang proposal yang dikumpulkan sudah sampai ke mungkin ya critical literature review kali ya. Sampai di sini theoretical framework research design gitu ya.
baru setelah itu data collection, research question, gitu, answer, research question answer, gitu, lalu report writing. Nah, mungkin teman-teman masih dalam tahap sini sih ya, theoretical framework, gitu ya, critical theoretical, atau sudah masuk ke dalam tahapan data collection analysis, gitu ya. Nah, ini nanti untuk tugas UAS-nya ini adalah data collection. Sepertinya saya kurang tahu ya, apakah nanti bisa sampai analysis dan interpretation gitu ya. Tapi teman-teman siapkan saja gitu ya. Nanti seperti apa kira-kira kalau misalkan memang disuruh untuk membahas dan melakukan penyimpulan dari wawancara yang telah kalian lakukan gitu. Nanti kita lihat hari Senin depan ya, gitu ya, seperti apa soalnya. Saya juga soalnya belum tahu soalnya seperti apa. Gitu, tapi dipersiapkan saja. Kalau pertanyaan itu, gitu ya, jenis pertanyaan itu ada 3, ada struktural, ada tercakup, dan juga deskriptif. Nah, struktural ini diawali dengan bagaimana. Nah, ini untuk meminta gambaran umum sebuah fenomena sosial yang telah terjadi, biasanya digunakan untuk membuka pintu pertama dalam penelitian, pasti ya. Bagaimana efektivitas dari insentif PPH UMKM ini, Bu? Gitu, misalkan seperti itu. Itu adalah membuka pintu. Baru setelah itu nanti pertanyaan lanjutan bisa untuk ini ya, pertanyaan anak-anak, pertanyaannya itu bisa untuk ditanyakan setelah adanya pembuka pintu tersebut gitu ya. Atau pertanyaan yang tercakup itu apa saja yang termasuk gitu ya, faktor apa saja sih gitu ya mempengaruhi seseorang itu ikut insentif PPH UMKM misalkan seperti itu. Atau deskriptif, yaitu mohon dapat dijelaskan gitu ya, ini untuk memperdalam temuan gitu ya, mengontraskan perbedaan, menerangkan apa maksud dari si informan seperti itu. Jadi teman-teman memang gitu ya, kalau misalkan kita mau melakukan wawancara memang harus ada panduannya gitu ya. Nah, panduan ini difungsikan untuk membatasi kita gitu ya, sebagai guideline agar kita itu ini ya, pertanyaan-pertanyaan kita itu menuju gitu ya kepada apa yang memang akan kita cari gitu ya, dari research question yang memang ditulis untuk dirumuskan di dalam karya tulis teman-teman. Jadi itu memang pentingnya adanya panduan wawancara. Bu, padahal kalau misalkan ini kan untuk wawancara itu kan open-ended question dan bisa untuk ini ya, pertanyaannya itu bisa berkembang di lapangan gitu. Iya memang gitu ya, bisa berkembang di lapangan, tapi tetap harus ada guideline sehingga nantinya ada pedoman gitu ya untuk mana sih yang belum gitu, yang belum terjawab gitu ya. Pertanyaan penelitian mana sih yang belum terjawab itu bisa dilihat dari panduan wawancara begitu ya. Oke, ini tidak perlu kayaknya. Oke, ini terkait dengan wawancara. Sedikit ya, lagi ini mengingatkan kembali terkait dengan plagiasi. Ini terkait dengan plagiasi ini saya ini ya. Nah ini ya, untuk penulisan itu adalah hindari perbuatan tidak terpuji, yaitu baik itu falsifikasi, fabrikasi maupun plagiasi. Falsifikasi itu mengubah data supaya hasil sesuai dengan kemauan peneliti, gitu ya. Mengarang-arang data, menulis tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Ini harus dihindari. Jadi dalam teman-teman juga harus punya integritas gitu ya dalam semua hal, gitu. Tidak hanya dari kalau misalkan itu sudah bekerja, tapi ketika menulis pun harus punya integritas. Jadi integritasnya salah satunya adalah ini, tidak melakukan falsifikasi, fabrikasi ataupun plagiasi. Gitu ya. Terus yang tidak perlu sih ini, nah ini sudah kita jelaskan dulu ya terkait dengan plagiasi, mengacu dan atau mengutip, menggunakan sumber gagasan, merumuskan dengan kata atau kalimat sendiri, menyerahkan suatu karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara memadai. Ini contohnya. Di copy paste ya, mengganti nama pemilik, menyalin sama persis tulisan orang lain. Nah nih, menyalin sama persis tulisan orang lain ini tidak boleh ya, kecuali kalau misalkan teman-teman menggunakan kutipan langsung. Ketika kutipan tidak langsung, teman-teman harus menyebutkan sumber dan juga harus memparafrasekan, gitu ya. Oke, ini mengubah hasil karya orang lain, melakukan sitasi tidak lengkap, membiarkan tulisan atau publikasi kita dicontek orang lain juga termasuk salah satu bentuk plagiasi. Nah ini,
Cara mencegah plagiasi, penulisan karya ilmiah dilakukan secara bertahap dengan cara merangkai kata menjadi kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi bab, dan bab menjadi keseluruhan tulisan. Jadi memang harus pelan-pelan gitu ya, jangan copy paste gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ketahui ini copy paste pasti, jadi saya sendiri ya, kemarin ada salah satu, ada entah satu orang atau berapa ya, ketahuan gitu ya, oh ini copy paste nih gitu ya, dari sisi pasti kita tahu kok gitu ya, teman-teman kalau misalkan sering membaca gitu ya, pasti tahu, oh ini kok seperti ini ya, bahkan kita itu bisa mendeteksi, ini kok bisa ya tulisannya gitu ya, alurnya ini sama persis apakah ditulis oleh satu orang gitu ya. Itu kalau teman-teman nantinya sudah sering membaca, itu pasti akan paham gitu ya, bener nggak ya ini ya, jadi ini ada kemungkinan nih gitu ya, adanya plagiasi di sini gitu, itu bisa untuk dilacak seperti itu. Jadi teman-teman ini ya harus hati-hati gitu ya, jangan sampai copy paste gitu ya, meskipun itu hanya nama ini ya, misalkan nama tempat gitu ya, wah ini kok nama tempatnya beda gitu ya dengan lokus penelitian, wah ini berarti plagiasi nih gitu, itu sudah bisa untuk dicap seperti itu. Jadi hati-hati sekali gitu ya dalam melakukan copy paste, sebaiknya jangan melakukan copy paste. Jadi tuliskanlah ulang gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa untuk melihat, kalau misalkan teman-teman mau mensitasi atau merefer, itu tulis saja ulang gitu ya, tulis ulang lagi dengan kalimat sendiri gitu ya, atau kalau misalnya mau menulis menggunakan kutipan langsung, tulis lagi gitu ya, sesuai dengan kutipan itu, biar untuk menghindari atau mencegah adanya plagiasi gitu ya. Nah, apabila kita menggunakan ide, data, pendapat, pernyataan atau ungkapan seseorang, harus disebutkan sumbernya sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap pemiliknya. Lah, mulai dari mana sih menulis gitu ya? Nah, ini. Nah, kita kan ini ya, kalau di STAN itu kita memang praktik ya. Praktik 70%, teori 30%. Jadi memang umumnya memang dalam menulis itu menemukan masalah, ini sudah kita lihat di awal, berarti masalah yang relevan, fakta dan aktual, praktis, itu yang memadai, itu yang sesuai kemampuan peneliti, sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan juga pertimbangkan aspek keterbatasan sumber daya. Ini juga harus penting. Bu, saya harus melakukan berapa banyak wawancara, Bu, misalkan seperti itu. Ini lagi, ukur lagi kemampuan teman-teman gitu ya. Apakah saya mampu ya melakukan hal tersebut? Tapi ya jangan juga belum dilakukan terus teman-teman, Bu, saya kayaknya memang nggak mampu deh, Bu, gitu. Misalkan diminta, oh ini coba deh ke WP gitu ya, wawancara ke WP, tapi WP-nya itu sepertinya nggak ada deh Bu di tempat saya gitu ya. Nah itu belum dilakukan, tapi sudah menyerah duluan, itu ya juga jangan sampai gitu. Tapi teman-teman harus bisa mengukur rasional, tapi rasional yang optimistik gitu ya. Rasional yang optimistik itu berarti rasional yang wah kira-kira memang saya bisa ini gitu. Nah seperti itu. Jangan kira-kira saya nggak bisa gitu. Nah itu juga itu akan mendemotivasi teman-teman sendiri. Itu juga nggak boleh ya. Oke. Terus membuat rumusan masalah ini. Nah ini rumusan masalah ini sudah selesai lah ya, 5W1H ini sudah teman-teman sudah selesai nih. Secara umum seperti ini ya. Dalam membuat pertanyaan juga secara umum teman-teman juga harus melihat nih ya, why, where, what, who, dan when. Jadi ini sebagai panduan nanti melakukan rumusan dalam dalam panduan wawancara. Ini juga perlu untuk dilakukan. Terus, nah ini juga sering teman-teman khawatirkan, Bu, saya ini fokusnya sama deh Bu gitu ya, sama yang lain. Judulnya sama, hanya beda lokasinya saja, gimana Bu? Nggak apa-apa gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman punya sesuatu hal yang beda, lokus itu sebenarnya sudah membedakan ya, sudah sesuatu novelty yang baru gitu ya. Cuman memang gitu ya, teman-teman jangan sampai meskipun lokusnya berbeda tapi fokusnya misalkan sama gitu ya, teman-teman juga jangan sampai harus melihat terus dengan KTTA sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman harus melihat sendiri, memikirkan sendiri gitu ya, apa saran, masukan gitu ya, terkait dengan hasil dari tulisan yang teman-teman peroleh gitu. Itu juga harus dipikirkan sendiri. Saya yakin kalau misalkan teman-teman mengerjakan sendiri gitu ya, antara A dan B meskipun lokasi fokusnya sama, pasti menghasilkan hal yang berbeda. Karena pasti teman-teman itu apa yang dilihat gitu ya, itu secara fokus, secara apa ya, persepsi dari masing-masing orang itu pasti berbeda gitu.
Jadi masing-masing orang tuh pasti punya pikiran diri sendiri, jadi pasti tidak akan sama. Itu sih. Nggak apa-apa gitu ya. Apa yang menjadi pembahasan penting gitu. Misalkan fokus ini juga berbedaan fokus meskipun sama temanya gitu. Oh, saya terkait dengan insentif pajak Bu gitu, tapi fokusnya berbeda, itu juga merupakan sebuah novelty. Misalkan saya fokusnya terkait dengan PPh UMKM, nanti yang lain gitu ya, Anggi misalkan nanti terkait dengan saya PPh 25 atau yang lain terkait dengan PPN. Nah, itu juga bisa merupakan salah satu ikhtiar gitu ya untuk membuat novelty dari sebuah karya tulis. Oke, terakhir memang praktik gitu ya. Ingat bahwa ini ya, KTTA yang bagus adalah KTTA yang selesai. Itu adalah kuncinya. Jadi ya apa yang dilakukan, nah, mulailah gitu ya, mulailah untuk mengerjakan. Jadi jangan sampai nanti ada dosen pembimbing yang ngobrak-ngabrik gitu ya, ngobrak-ngobrak itu apa ya? Justru dosen pembimbingnya gitu yang khawatir gitu ya, kok ini anak ini kok menghilang ya gitu ya, nggak ada ya gitu ya. Kok ini sudah mau diet tapi ternyata dia kok belum mengumpulkan KTTA-nya ya, jangan sampai seperti itu ya. Saya jangan sampai nanti dengar ada 506 yang seperti itu gitu ya. Ingat lagi-lagi ya, sikap itu dinilai oleh dosen pembimbing gitu ya, termasuk teman-teman yang menghilang itu ya. Jadi jangan sampai menghilang gitu ya dari peredaran gitu ya, enggak yang lain sudah mengumpulkan sampai revisi ketiga, ini belum mulai gitu ya. Jadi memang ayo kita praktik gitu ya. Pokoknya KTTA yang bagus itu KTTA yang selesai, jangan khawatir gitu ya. Kalau misalkan jelek gitu ya tulisannya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting adalah KTTA-nya selesai. Itu dari saya. Terima kasih ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan dari penulisan KTTA gitu ya, atau terkait dengan yang lain, boleh silahkan. Udah cukup? Teman-teman nanti kalau misalkan, karena kan ini pertemuan kita terakhir gitu ya, jadi kalau misalkan, dan KTTA itu masih akan dikumpulkan sampai dengan semester depan, teman-teman kalau misalkan ada yang kesulitan gitu ya, Bu, saya ini Bu gitu, sungkan kalau misalkan tanya terus ke dosen pembimbing, saya boleh nggak Bu gitu ya, konsultasi dengan Ibu, boleh, teman-teman boleh masih tetap untuk japri saya gitu ya, terkait dengan penulisan, terkait dengan misalkan Bu harusnya seperti apa ya Bu ya untuk analisisnya dan sebagainya, boleh. Untuk nanti konsultasi, tetap konsultasi dengan saya meskipun saya tidak lagi mengajar teman-teman, boleh tetap konsultasi. Teman-teman punya nomor HP saya kan ya, jadi teman-teman bisa untuk menghubungi saya sewaktu-waktu, meskipun nanti saya terkadang-kadang ada yang miss gitu ya, karena terlalu banyaknya WA yang masuk. Jadi kalau misalkan belum saya balas, teman-teman nanti mohon diingatkan. Saya tidak apa-apa kalau misalkan teman-teman udah ngirim terus habis itu besoknya belum saya read, terus habis itu mohon maaf Bu, ini yang kemarin gimana ya Bu? Ya, itu boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan khawatir, jangan ragu. Pokoknya saya terbuka kalau misalkan dengan mahasiswa mau konsultasi gitu ya, jam berapapun nggak apa-apa gitu. Asalkan kalau misalkan saya malam Bu, saya ngirim malam-malam Bu, nggak apa-apa gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa, gitu. Ya belum tentu kalau yang lain. Tapi teman-teman harus lihat dulu, harus lihat juga ya, gitu ya. Tipe dosennya seperti apa. Kalau saya nggak masalah gitu ya. Mungkin kalau misalkan malam saya nggak bisa untuk balas, besoknya. Saya sih karena masih ada anak kecil gitu ya, jadi kadang tidak selalu buka HP gitu ya. Jadi memang mohon maaf kalau ada yang belum terjawab gitu ya dari SMS ataupun WA teman-teman. Tapi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman ingatkan lagi, insya Allah akan saya balas gitu. Oke, baik. Ada yang mau didiskusikan nggak sebelum kita akhiri pertemuan kita yang terakhir kalinya ini? Nggak ada? Oke, terima kasih. Jadi itu ya untuk UAS, teman-teman saya saya bukan pesan terakhir ya, kok jadinya kayak gimana gitu ya. Semoga kita bertemu lagi lah ya di suatu kesempatan. Masih ada 1 semester lagi kan ya di PKN STAN, semester depan masih PJJ, meskipun masih PJJ tapi kita tetap harus bisa menikmatinya gitu ya dengan baik gitu ya. Semoga memang pandemi ini segera berakhir, dan meskipun
meskipun tidak ada kesempatan bagi teman-teman untuk balik lagi gitu ya, karena ini ya semester depan adalah PJJ dan kemungkinan besar adalah teman-teman sudah dalam kondisi PJJ juga gitu ya, tapi jangan sedih, jangan khawatir, teman-teman masih bisa untuk kembali ke kampus dengan dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi, misalkan D4, masih ada kesempatan terbuka lebar gitu ya di luar sana. Kalau misalkan pun tidak punya kesempatan ya, semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan ya, dengan kesempatan-kesempatan yang bagus lagi, dengan kesuksesan-kesuksesan, dan saya teman-teman sudah sukses lah gitu ya untuk menjadi seorang HSN di kemudian hari ketika ketemu lagi dengan saya. Kok saya kayaknya karena semester depan sepertinya saya tidak mengajar semester 6 sih ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti tidak ketemu lagi gitu ya. Itu pesan saya, jaga kesehatan gitu ya, jangan lupa selalu dekat dengan Tuhan, selalu dengarkan kata orang tua dan minta doa orang tua, karena itu adalah kunci kesuksesan nantinya ya, tidak hanya kesuksesan untuk teman-teman di kuliah saja gitu ya, di tempat belajar saja, tapi kesuksesan dalam seumur hidup itu ada di ridho orang tua gitu ya. Jadi itu yang saya tekankan. Apalagi ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia gitu ya, karena dengan bahagia teman-teman bisa untuk menjaga imun gitu ya, agar tetap terhindar dari penyakit. Mungkin itu aja dari saya mohon maaf apabila ada yang selama ini kurang berkenan gitu ya, atau kesalahan, kata-kata yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti hati teman-teman gitu ya, saya mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman. Semoga memang jadi kita mulai lagi dari nol gitu ya. Kalau misalkan kata Pertamina, kita mulai dari nol ya gitu ya. Jadi kita saling memaafkan. Semoga memang kita tidak ada apapun ya setelah selesai kuliah ini. Yang ada adalah hal-hal yang berkesan gitu ya. Karena memang saya terkesan dengan teman-teman semua. Saya merasa beruntung gitu ya bertemu dengan teman-teman 506 ini. Semoga memang semangatnya tetap terus terjaga gitu sampai dengan nanti teman-teman lulus kuliah. Semoga lulus dengan nilai yang bagus sesuai dengan harapan, dan ditempatkan pula gitu ya di tempat yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau memang belum sesuai dengan harapan, ya terima dengan ikhlas. Insya Allah ketika kita menerima dengan ikhlas, maka nikmat-nikmat itu akan berdatangan. Seperti belum tentu sesuatu hal yang buruk gitu ya, yang kita pikir itu buruk, belum tentu itu buruk bagi kita, tapi sejadi itu adalah terbaik bagi kita. Oke, terima kasih ya semuanya. Ya, makasih banyak. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Maaf Bu. Oke. Iya boleh. Silahkan. Yang lain kameranya. Sambil menunggu teman menghidupkan kamera, saya meminta izin untuk menyampaikan sesuatu ya Bu. Boleh, silahkan. Saya mewakilkan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas begitu banyaknya ilmu yang telah Ibu berikan kepada kami, tidak hanya mengenai penelitian ilmu sosial, tapi juga ilmu mengenai kehidupan. Kami juga memohon maaf atas kesalahan, keteledoran, sikap, dan sopan santun kami selama ini, baik saat perkuliahan berlangsung maupun di luar perkuliahan. Tidak ada yang bisa kami berikan kepada Ibu selain ucapan-ucapan tersebut dan doa yang tulus kami panjatkan untuk Ibu dan keluarga. Berikutnya, mohon doanya supaya kami sukses menjalani kehidupan dunia dan dalam menggapai kebahagiaan akhirat kelak. Yang terdekat adalah UAS. Kami akan berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik. Doakan juga supaya saya dan teman-teman, khususnya anak 506, bisa lulus dari Pekenstan, serta bisa ditempatkan di kantor terbaik. Amin. Amin. Good luck semuanya ya. Tenda. Ayo foto. Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu.
Ya, thank you ya semuanya. Terima kasih, Bu. Sukses ya Terima kasih, semuanya Bu. ya. Amin. Sehat selalu, Ibu. Sukses semuanya. Maaf lahir batin. Izin live ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Yuk.